Ya kadang-kadang kita enak aja menghakimi orang, memfitnah orang. Saudara, kumpulan-kumpulan minus itu akan menjadi hakim pada diri si manusia. Menjadi dasar iblis menghakimi si manusia. Ya Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, cara perdamaian. Nama kata lain adalah Salam saudaraku, kita jumpa lagi pada siang sore hari ini. Sebelum kita membahas tentang sumber penderitaan si manusia, kita akan menyaksikan sebuah lagu. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersamanya. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersamanya. Sumber penderitaan si manusia. Boleh jadi Anda memang memeliharanya, jadi dia menderita terus. Pada dasarnya sih manusia, penderitaan manusia terdiri dari penderitaan roh manusia, penderitaan roh si manusia karena berada di dalam kerajaan maut. Kalau mati masuk alam maut, setelah kiamat nanti masuk neraka kekal. Itu penderitaan dari roh manusia. Ada lagi penderitaan tubuh alamiah manusia, ya, berbagai masalah menimpa yang terlihat, sakit, penyakit, rumah tangga, kebangkrutan, kemiskinan, bahkan kekayaan. Saudaraku, jangan sangka, firman Tuhan mengatakan, ya, orang kaya sulit masuk kerajaan Allah. Jadi kekayaan sesungguhnya juga penderitaan kalau tidak kaya di hadapan Allah. Amin. Saudaraku yang kekasih, kita akan membahas dari kacamata ilahi penderitaan yang sesungguhnya sumbernya terkadang ada pada diri kita sendiri. Pada diri kita sendiri. Yang pertama ada yang disebut sebagai hutang maut diri. Kita sudah berkali-kali membahasnya.
Ya, misteri ini banyak tidak dibongkar. Ya, kenapa? Karena banyak manusia lebih menunjuk faktor luar, sono. Bahkan mengkambing hitamkan iblis sebagai penyebabnya. Saudaraku yang kekasih, jarang orang mawas diri. Ya, menengok kepada diri sendiri. Padahal hulu dari masalah si manusia ada pada dirinya sendiri. Mari ditengok apakah ada hutang maut. Hutang maut itu apa, Pak? Saudaraku yang kekasih, Yakobus 1 ayat 15. Yakobus 1 ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. 14 dulu. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Dicobai oleh keinginannya sendiri. Terus? Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Iya, diseret dan dipikat olehnya, bukan oleh iblis, oleh diri sendiri. Lanjut. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi menjadi direalisasikan, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Yes. Saya pengen kaya, saya korupsi, udah dosa. Ya, lalu saya korupsi dan merajalela, membuat seluruh kehidupan yang terkait menjadi berdosa. Itu namanya berdosa membawa maut. Saudaraku yang kekasih, setiap pelanggaran ada dosa. Pelanggaran menentang hukum Taurat namanya dosa. Yang saudara anut hukum Taurat A, ya dosanya sesuai dengan Taurat yang saudara anut. Amin. Itu yang terjadi pada manusia. Iblis punya hak. Iblis punya hak untuk menjadi hakim atas dosa yang saudara buat. Kok begitu, Pak? Yes, itu namanya hukum dosa. Ya. Matius 5 ayat 22 sampai 26. Kita perhatikan baik-baik. Matius 5 ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Perhatikan baik-baik kata-kata itu. Ya, Anda memiliki sengketa misalnya, sakit hati misalnya, dendam misalnya, ya, kepada seseorang. Lalu tidak bersegera Anda bereskan. Lanjut. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, yes, and then tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Berdamai dulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Kalau tidak, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Itu dia. Iblis punya hak menjadi hakim atas masalah emosi, masalah yang terkait dengan kehidupan Anda yang tadi. Ya, kadang-kadang kita enak aja menghakimi orang, memfitnah orang. Saudara, kumpulan-kumpulan minus itu akan menjadi hakim pada diri si manusia. Menjadi dasar iblis menghakimi si manusia. Suatu hari datang seorang oknum hamba Tuhan. Saya juga nggak tahu bahwa dia hamba Tuhan. Sampaikan kepada saya, Pak Matius, saya sakit. Ya,
Ditunjukkan bagaimana punggungnya berlubang, bau dan mengerikan. Kemudian saya ajak berdoa. Tuhan mengatakan dia dendam dengan adiknya. Lalu saya sampaikan, Anda dendam dengan adik Anda? Anda dendam dengan siapa? Oh, Pak Matius, saya ini hamba Tuhan, tidak akan pernah mendendam siapapun. Saya penuh kasih, bla 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 bla. Akhirnya saya disuruh nanya ke Tuhan, disuruh nanya, engkau dendam sama Bapak, dendam sama adik Bapak? Oh, kenapa tidak? Dari kecil saya sekolahkan sampai tamat sarjana, setelah sarjana nengok saja saya sakit pun tidak. Jadi apa itu namanya? Baru dia menangis, saudaraku. Iblis punya hak untuk menghakimi manusia-manusia yang menghakimi juga orang lain. Ya, siapapun dia. Saudaraku yang kekasih, lebih parah lagi kalau tadi dosa, yang kedua adalah kejahatan. Kalau itu dilakukan, namanya dosa membawa maut, ya. Bentuknya pemberhalaan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 16-21, saudara bisa baca ada perbedaan antara dosa membawa maut dan dosa tidak membawa maut. Kalau dosa tidak membawa maut, saudara cukup berdoa. Tetapi kalau dosa membawa maut atau pemberhalaan, tidak cukup dengan berdoa. Nggak bisa dengan berdoa. Yang tidak cukup terhapus walaupun saudara berdoa cara apapun. Maaf, itu firman Tuhan yang mengatakan dosa itu akan dibuai dan sudah matang. Tadi sudah dibaca Yohanes 1:14-15 tadi kan, Yakobus, dibuai. Ketika sudah dibuai maka matang, maka melahirkan maut. Dan perhatikan baik-baik. Saudara ingin merampok dari tetangga saudara yang mungkin koruptor. Ya kan? Saudara ingin merampok. Ya sudah, ingin merampok itu dosa. Tetapi ketika saudara menginginkan demikian, iblis akan menawarkan kerajaan dunia. Lukas 4 ayat 5-7. Iblis akan menawarkan. Baik menawarkan itu merampok di situ maupun menawarkan jangan merampok, aku bisa ngasih. Lukas 4 ayat 5, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Seluruh kerajaan dunia ditawarkan kepada manusia yang memiliki keinginan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Saudara butuh kuasa dunia, kekuasaan dunia, kemuliaan dunia, iblis bisa ngasih. Syaratnya, jadi jikalau engkau menyembah aku, jikalau engkau menyembah iblis, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Yes. Iblis akan menawarkan lo ya. Menawarkan. Dan ketika sudah di depan keinginan duniawi itu, maka bersinar-sinarlah itu tawaran. Dan ketika saudara mengambilnya, maka itu namanya saudara memiliki hutang maut kepada iblis. Dan saudara, itu adalah awal dari penderitaan manusia dan bahkan keturunannya. Ya, dan bahkan keturunannya. Mungkin sekarang bentuknya bukan jimat. Ya, kalau dulu jimat, sekarang bentuk kekayaan, hati berada di harta dan sejenisnya. Maka hutang maut itu dalam Keluaran 20 ayat 3-5 merupakan dapat menurun. Iblis akan menagih kepada si manusia
keturunan kedua, keturunan ketiga, dan keempat yang membenci Allah karena mereka bersatu dengan iblis. Maka baik saudara mendapatkan hutang maut dari keturunan, maupun apalagi saudara mengambil sendiri, Yesaya 28 ayat 15, saudara mengambil sendiri supaya saudara memiliki kekuasaan, supaya saudara sakti, saudara tidak diganggu gugat kekuasaan yang saudara dapatkan di dunia sekuler saudara. Yesaya 28 ayat 15. Yesaya 28 ayat 15. Karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut. Perjanjian dengan maut, makanya namanya hutang maut. Dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan. Biarpun jemaatnya berdesik-desik dengan kerasnya, kami tidak akan kena. Yes, ada perlindungan bohong. Lanjut. Sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami, dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Lalu, ya, seakan-akan semuanya oke-oke pada saat hari pertama, tahun pertama mungkin. Tetapi ayat 18 mengatakan, perjanjianmu dengan maut itu akan ditiadakan, dan persetujuanmu dengan dunia orang mati itu tidak akan tetap berlaku. Akan membuat suatu, ya namanya kebohongan ya, kebohongan namanya. Akan membuat suatu kebohongan yang sangat mengerikan. Ya, dunia maut, saudara, dunia orang mati. Yang tadinya nggak apa-apa, nggak akan ini, tenang aja. No way. Bahkan yang juga cukup mengerikan, lanjut. Apabila jemaatnya bersih-bersih dengan kerasnya, kamu akan hancur diinjak-injak. Ternyata tidak. Ketika saudara menikmati, perhatikan, saudara menikmati hutang maut di dalam tahun pertama, kedua, ketiga, ya, sementara hutang maut juga mengalir kepada keturunan saudara, maka akan ada waktunya. Tiba saatnya, apalagi ketika saudara tidak berproduktif maut, saudara tidak kurang berguna bagi iblis, maka iblis akan mulai membohongi, menagih saudara. Dengan berbagai penderitaan, saudara bisa tengok apa yang disebut kutuk. Ya, saudara akan lihat bahwa berbagai kutuk dapat menimpa karena iblis punya hak untuk itu. Ya, sehingga si manusia akan tadi lanjutkan dulu ayat 19 ya. Seberapa kali ia datang, ia akan menyeret kamu. Dia akan menyeret kamu. Penyakit yang berkepanjangan, saudaraku yang kekasih. Sebab pagi demi pagi ia akan datang, pada waktu siang dan pada waktu malam, maka adalah semata-mata kengerian untuk mengerti firman yang didengar itu. Lebih kejam dari pinjol, saudara. Kalau pinjol kelihatan, kalau ini nggak kelihatan. Bisa pagi, siang, malam datang menimpa dalam bentuk penyakit apapun, bentuk kesialan apapun, musibah apapun. Ayat 20. Sebab tempat tidur akan kurang panjang untuk dipakai memujurkan diri, dan selimut akan kurang lebar untuk dipakai menyelubungi diri. Itu dia, saudaraku yang kekasih, mari sadari apa yang bisa terjadi pada setiap manusia yang memiliki hutang maut, termasuk anak-anak, cucu, dan cicitnya. Saudaraku yang kekasih, bahkan musibah, iblis punya hak untuk menimpa dengan musibah di dalam berbagai bentuk kematian. 2000 tahun yang lalu ada yang tertimpa menara. Tuhan mengatakan, kalau engkau juga memiliki dosa, maka engkau juga dapat tertimpa musibah serupa. Saudaraku yang kekasih, lalu gimana?
Tentu saja saya harus sampaikan kepada saudara berkali-kali satu catatan, hutang maut hanya dapat dihapuskan oleh Sang Kristus. Oleh Sang Kristus. Kolose 2 ayat 13 sampai 15 hanya dapat dihapuskan oleh Sang Kristus Yesus. Kolose 2 ayat 13, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Itu dia. Surat hutang itu iblis punya hak mengancam dan mendakwa si manusia. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. And then, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. tidak cuma surat hutangnya dihapus oleh sang anak domba, tetapi juga roh-roh jahat yang tinggal dalam diri si manusia yang mengancam dan mendakwa akan diusir dari diri si manusia. Keluar dari dalam diri si manusia. Tetapi tentu saja saudara harus ingat, ya, langkah itu adalah langkah awal untuk dipertanggungjawabkan. Banyak orang yang mengambil nikmatnya aja. Ya, langkah awal itu adalah langkah untuk bertanggung jawab. Kenapa saya dan saudara ketika lunas hutang mautnya lunas, mungkin bermiliar dolar secara harga manusia, harga sekuler. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Maka harus 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. kamu menjadi bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Yes, kamu sudah apa? Dibeli oleh Tuhan dan harganya sudah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yes, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Itu namanya pertobatan total. Percaya Yesus, Sang Tuhan, datang kepadanya. Masalah akan step by step diselesaikan bersama Tuhan. Tetapi ada satu masalah lagi. Banyak manusia yang seperti tadi katakan, Pak Matius katakan, itu hanya pertama kali. Kadang-kadang orang cuma mau enaknya, selesai sakitnya hilang, lalu kemudian balik lagi. Aduh, itu ratusan orang, Pak Matius mengalami, saudaraku yang kekasih, kasus demikian. Makanya yang kedua, apakah pertobatan gombal atau pertobatan benar? Banyak orang orang datang ke Pak Matius maupun kepada ilalang yang bergoyang, ya, yang kemudian sudah bertobat kok penyakitnya masih ada, Pak Matius. Sudah bertobat kok masalahnya makin dalam. Ya jelas. Kalau saudara bertobat ke pertobatannya pertobatan gombal, ya apa itu pertobatan gombal? Cuma upacaranya aja. Maka siapapun saudara. Ya kita tengok Matius 3 ayat 7 sampai 9. Siapapun saudara. Matius 3 ayat 7, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, Hai kamu keturunan ular beludak. Hai kamu keturunan ular beludak.
Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Dapat melarikan diri dari penderitaan yang akan datang. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Lanjut. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Yes. Jangan merasa hebat karena keturunan A, B, C, D. Tidak ada faktor yang dapat menghapuskan dosa dan kejahatan, tidak dapat menghapuskan hutang maut, apalagi. Saudaraku yang kekasih, pertobatan semacam itu namanya pertobatan gombal. Ya, tidak mengubah nasib buruk siapapun. Amin. Tidak mengubah nasib buruk apapun. Maka sekali lagi datanglah kepada yang dapat mengubah yang disebut sebagai hukum dosa, dapat membebaskan saudara dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, pertobatan totalnya yang benar. Oke, dosanya sudah dihapus oleh Tuhan. Yes, right. Kejahatannya sudah disucikan oleh Tuhan. Yes, right. Tetapi ada perkara yang harus saudara lakukan sendiri. Lukas 9 ayat 23, yakni menyangkal diri setiap hari. Apa itu, Pak? Kita baca dulu. Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Itu dia. Ada action yang saudara harus lakukan sendiri. Menyangkal diri atas apa? Atas karakter buruk, atas kenajisan-kenajisan, atas absintus yang saudara miliki. Itu harus saudara buangin sendiri. Tuhan akan membantu, tetapi saudara harus lakukan itu. Kalau tidak, roh jahatnya akan kembali masuk dalam diri saudara. Dan ukuran percaya, ukuran pertobatan, Tuhan tahu persis mengukur. Ya, makanya istilahnya dibaptis api dan Roh Kudus. Api dan Roh Kudus. Tentu bukan fisik, saudaraku yang kekasih. Maka saya ingin sampaikan kepada saudara, kata percaya adalah kerja ilahi. Ya, sekali lagi, kata percaya adalah kerja ilahi. Bukan cuman percaya gombal. Saya pakai kata lebih kasar, percaya gombal. Kayak apa perkara yang percaya yang sesungguhnya? Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Percaya yang sesungguhnya adalah 14 ayat 13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan lakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Tuhan akan mengubah penderitaan saudara. Tetapi ayat 11 sampai 12. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Itu percaya. Lanjut. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Lanjut. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan lakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Melakukan juga. Kalau percaya itu melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang seperti Yesus Kristus anak manusia lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Itu dia. Saudaraku yang kekasih, kita, saudara, masih harus melakukan. Udah diampuni dosanya, yes. Disucikan dari yang jahat, yes. Tetapi ada lagi, yaitu kenajisan. Ada lagi apa yang disebut sebagai karakter buruk. Ada lagi yang disebut sebagai absintus yang harus disangkal setiap saat. Kalau Anda tidak melakukannya,
Tadi sudah saya katakan, iblis akan kembali masuk dalam diri saudara, dan Tuhan tidak akan sudi mengubah nasib saudara. Karena kenajisan itu membuat jarak antara saudara dengan Allah. Saudaraku yang kekasih, kita ambil contoh. Ya, kalau saudara memiliki lubang-lubang hutang maut yang dibuat oleh saudara sendiri karena karakter buruk, karena saudara memiliki keserakahan, ya, kelicikan, memiliki iri hati, memiliki kesombongan, iblis dengan mudahnya mengkutik-kutik saudara. Iblis dengan mudahnya menawarkan kepada saudara, dan saudara mulai keluar ludahnya untuk mengambil duniawi itu kembali. Kalau saudara masih memiliki apa yang disebut masalah tentang keuangan, tapi saudara masih memiliki keserakahan, tidak akan mengubah apapun, saudara. Saudara masih memiliki kesombongan, padahal saudara miskin. Ya, saudara pengen, waduh, sebelah rumah TV-nya 40 in. Ya, saudara seharusnya kalau kayak gitu ya saudara beli 3 TV yang 21 in, 3 kali 21 kan 63, saudara. Iya kan, besar juga. Tetapi ketika itu muncul keserakahan, iri hati, kesombongan, Tuhan gak ikut campur tangan mengubah saudara. Ya, saudara akan dibiarkan tetap sampai suatu saat saudara menyadari dan menyangkal diri saudara. Kalau saudara masih punya hawa nafsu duniawi, saudara mudah menghujat Tuhan, saudara tetap menjadi bebal, maka Tuhan gak akan mengubah saudara. Karena saudara sendiri memang gak mau diubah, ya kan? Saudara sendiri tidak mau diubah. Maka menyangkal diri setiap hari, menyangkal diri setiap saat, sehingga iblis tidak bisa melanjutkan, karena iblis yang keluar, roh-roh jahat yang keluar dari diri si manusia oleh Tuhan, roh-roh jahat akan mengelilingi kita, menunggu saat yang baik. Menunggu saat yang baik mengelilingi kita. Sambil berteriak-teriak, duniawi, kemuliaan dunia, kejayaan dunia, kuasa dunia, nilo. Mereka akan berkeliling dalam kehidupan saudara, akan mengepung dalam kehidupan saudara. Lalu lubang-lubangnya ada pada diri saudara. Tadi kesombongan, iri hati, keserakahan, keinginan jahat. Saudaraku yang kekasih, seluruhnya akan menjadi lubang-lubang di mana iblis dengan mudahnya dapat masuk kembali ke dalam diri saudara. Matius 12 ayat 43-45. Matius 12 ayat 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Ia bisa saja kemana-mana sebelum ini, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, tidak ada penyangkalan diri, bersih tersapu dan rapi teratur. Bersih tersapu dan rapi teratur, akibatnya lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Itu yang terjadi, sehingga maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Lebih buruk, saudara. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Saudaraku yang kekasih, lalu jalan keluarnya gimana, Pak? Mawas diri, biasakan mawas diri, biasakan koreksi diri. Penyebab masalahnya dikorek-korek dalam diri dengan jujur, tulus, dan rendah hati. Ya, kemudian dengan kerendahan hati meminta pada Tuhan, Tuhan tadi tunjukkan kebenarannya, apa yang terjadi pada diriku. Ya, lanjutkan dengan
Lanjutkan dengan memenangkan masalah itu bersama Tuhan. Ya, melangkah dalam kebenaran. Yang kedua, berlatih menginjak persoalan. Menginjak pencobaan sejak dini. Ya. Caranya Pak, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Caranya perhatikan baik-baik. Penting sekali bagi saudara untuk meletakkan persepsi masalah, persoalan, pencobaan saudara di kaki saudara, bukan di kepala saudara, bukan menginjak kepala saudara. Lanjut. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kebahagiaan. Letakkan itu kebahagiaan sehingga saudara dapat pegang tangan Tuhan, dapat menginjak pencobaan itu sendiri. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yes, yang saya kejar adalah ketekunan dulu. Lanjut. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Yes. Dengan demikian Tuhan akan membantu saudara, menggembalakan saudara dengan kebenaran-kebenaran, dan saudara bisa menginjak masalah saudara bersama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, anak-anakmu sudah mendengarkan, menyaksikan kebenaran-kebenaran itu. Mari engkau ikut campur tangan bagi anak-anakmu yang terkasih ini untuk masalah-masalah pencobaan jahat mereka. Engkau yang menggembalakan, memberikan kebenaran-kebenaran sehingga anak-anakmu boleh mengatasi kebenaran, memenangkan kebenaran bersama Tuhan, bersama Sang Anak Domba. Dalam nama Yesus hamba serahkan anak-anakmu. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa.